Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam as-sadiqul maw'ud. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyina al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah maghrib, sidang jamaah isya yang dimuliakan oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita, sehingga pada malam ini kita telah dipertemukan kembali di rumah Allah yang kita cintai ini untuk melaksanakan qiyam Ramadan. Mudah-mudahan ibadah shaum Ramadan kita di siang hari dan qiyam Ramadan kita di malam hari ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Bersalawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak pengurus yang sama-sama kita hormati, seluruh dengan jajarannya, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Sesuai dengan judul yang diberikan oleh pengurus, sebenarnya agak beda sedikit yang disampaikan oleh pembawa acara. Kajian khususnya lebih fokus kepada ruh, gambaran tentang ruh dan keberadaan ruh setelah wafat. Jadi kita mengkaji tentang nyawa atau roh. Hal ini memang kajian yang sangat berat rasanya Bapak Ibu, karena sesuatu yang kita kaji ini adalah sifatnya abstrak. Bahkan Allah dalam surah Al-Hijr mengingatkan kepada Nabi Muhammad ketika ada orang-orang kafir Quraisy bertanya tentang ruh ini. Lalu turun ayat sebagai jawaban dari Rasulullah apa yang akan dijawab oleh Rasulullah. Ketika itu Allah berikan tuntunan. Di dalam surah Al-Hijr ayat yang ke-52 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apa sebenarnya ruh itu. Ketika orang kafir Quraisy bertanya, yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepada engkau Muhammad tentang ruh. Lalu kata Allah, qulir ruh min amri rabbi. Katakan hai Muhammad, ruh itu adalah urusan Tuhanmu. Allah yang tahu. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kalaupun kamu mengetahui tentang ruh itu, sangat sedikit sekali ilmu tentang itu yang bisa menjadi dasar bagi orang-orang ketika itu apa sebenarnya. Sampai sekarang pun juga menjadi
tanda tanya yang sangat besar bagi kita. Sebenarnya ruh ini seperti apa, Bapak Ibu? Kalau kita kaji secara logika, sesuatu yang abstrak, sesuatu yang gaib itu sulit untuk diraba dengan ilmu pengetahuan. Sama halnya dengan yang bertiup di hadapan kita. Dia terasa, tapi tidak bisa dilihat bentuknya. Angin contohnya. Apa bentuk angin Bapak? Kalau digambarkan angin itu dia hitam, bukan angin yang hitam. Kalau putih juga bukan angin. Atau yang lebih dekat setiap hari kita cicipi, kita makan cabai, Pak. Cabai itu warnanya memang merah, tapi rasanya pedas. Yang pedas itu bagaimana bentuk? Cabai itu kan warnanya merah, warnanya. Tapi yang padeh itu apa bentuk padeh? Tarasulai tak tidak. Nah, persoalan ini memang sulit untuk diungkapkan, tapi dia ada. Maka kita sebagai rujukannya tentu kepada Al-Quran. Kalau kita berpikir secara ilmiah saja, masuk ke alam yang sulit untuk dijangkau oleh akal pikiran. Bisa, mungkin bisa. Dalam kajian filsafat, tidak ada yang tidak bisa dikaji, tidak ada yang tidak bisa dipelajari. Tapi kemampuan akal pikiran manusia itu, wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Allah sudah kasih kadar kemampuan kita untuk mengkaji ruh itu hanya sedikit. Sedikit ilmu kita untuk itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kalau dalam pandangan Al-Quran ada beberapa aspek tentang ruh ini, tidak hanya khusus terhadap nyawa atau roh kita, tapi ada aspek yang lain. Nah, ini mungkin bisa nanti ketemu jawabannya. Di dalam surah As-Sajdah ayat yang ke-7 kita mulai untuk menghantarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalqal insani min tin. Allah yang telah menciptakan segala sesuatu dengan bentuk yang sangat indah dan dengan bentuk yang sangat rupawan, sangat elok, sangat bagus. Dan penciptaan manusia yang pertama itu adalah Nabi Adam alaihissalam. Dimulai penciptaannya dari tanah. Unsur yang pertama dari tubuh manusia. Penciptaan manusia itu awal mulanya adalah dari tanah. Kemudian anak cucu Nabi Adam tidak lagi dari tanah. Al-Qurtubi menggambarkan dalam tafsirnya Jami'ul Ahkam, anak cucu Nabi Adam diciptakan dari salsalin muswaddah, dari saripati tanah. Tidak lagi dari tanah langsung, tapi dari saripatinya. Mulai dari makanan yang kita makan, sayur-sayuran, buah-buahan, semuanya saripati itu masuk ke dalam tubuh kita. Itulah menjadi cikal bakal menjadi manusia berikutnya. Mohon maaf Bapak Ibu, yang disebut dengan istilah mimma immahin bahasa Al-Qurannya, dari setetes air yang hina. Itulah asal kejadian manusia. Setelah Allah ciptakan manusia dari tanah, kemudian anak cucu Nabi Adam dari saripati tanah, setetes air yang dalam pandangan Allah itu kita ini adalah hina. Lalu Allah lengkapi penciptaannya itu, summa sawwa wa nafakha fihi min ruhihi. Allah sempurnakan penciptaan manusia itu jadi dia manusia ketika Allah ciptakan satu lagi bagian dari ciptaan manusia itu namanya ruh. Nah, itu kajian kita. Min ruhihi. Dalam tafsir dijelaskan Al-Qurtubi bukan ruh Allah. Kajiannya beda dengan Syekh Siti Jenar.
Kata Siti Jenar, ruh itu Allah. Yang ada di dalam tubuh saya adalah Allah. Gimana Allah? Saya Allah. Kalau sudah seperti itu sama tidak dengan Allah. Padahal dalam tafsir maknanya bukan ruh Allah, tapi ruh ciptaan Allah. Jadi ruh itu Allah ciptakan setiap makhluk yang bernyawa, yang hidup, maka setiap ciptaan Allah itu tidak sama dengan Allah. Mukhalafatul lil hawadis. Allah itu berbeda dengan ciptaannya. Bapak Ibu sidang jemaah yang dirahmati Allah. Nah, ruh yang Allah masukkan ke dalam tubuh kita itu sifatnya sementara. Sifatnya titipan. Apakah tahu di antara kita Bapak Ibu sampai kapankah ruh itu berada di dalam tubuh kita? Nah, tahu kita Bapak Ibu, bara lamun nyuruh ke dalam tubuh awak masing-masing. Nah, do kata masuk dan mengecek. Nah, itu yang tahu. Makanya Allah katakan wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kembali kepada ayat tadi surat Al-Hijr. Ayat yang 82. Tidak ada di antara kamu yang mengatakan tentang ruh yang ada di dalam tubuhmu itu sampai kapan dia akan tetap bercokol, berdiam di dalam jasad kita ini. Yang jelas kalau sampai ajal. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajal, maka ruh itu dia kembali kepada Sang Pencipta. Itulah kalimat istirja yang kita baca. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita, apa yang kita katakan? Ruh tadi. Sebab kalau tidak ada ruh di dalam tubuh kita ini, apakah kita manusia juga namanya? Tidak. Nah, justru kita bisa dikatakan manusia kalau ada ruhnya. Kalaulah tinggal badanku saja namanya apa Ibu? Bangkai, jasad, mayat. Masih dikatakan manusia? Tidak. Jadi yang manusia itu kita, yang kita itu siapa? Ruh. Dan ruh inilah nanti yang akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita. Makanya ketika kita baca doa untuk orang-orang yang telah berpulang ke rahmatullah, telah kembali kepada Allah, Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah. Ketika ruh sudah berpisah dari badan, jasad dimasukkan ke dalam tanah. Ruhnya di mana? Ruhnya diletakkan di suatu tempat namanya gerbangnya akhirat, disebut dengan alam barzakh. Alam apa namanya Pak? Alam barzakh. Alam barzakh itu bukan kuburan. Kuburan itu tempat mayat, tempat jasad diletakkan. Tapi yang alam barzakh itu, atau distilahkan juga dengan alam kubur, alamnya itu tidak bisa diraba dengan panca indera kita. Karena ada yang mengetes Bapak Ibu, dia masuk ke dalam kubur. Kalau memang ada azab kubur, dia lihat betul tak azab jasad orang yang sudah dimasukkan ke dalam kubur. Benar atau tidaknya pernah kita lihat ada sebuah video, ternyata memang ada azab kubur itu. Jasad yang sudah dimasukkan ke dalam kubur dipukuli, disiksa. Tapi tidak semuanya juga diperlihatkan oleh Allah. Itu kan tanda-tanda kebesaran Allah saja. Kenapa? Karena yang pada dasarnya tubuh kita ini berasal dari tanah, kembali kepada tanahnya. Nah, kalau seperti itu Pak Ibu, kata orang non-muslim, orang-orang kafir, kalau memang disiksa di dalam kubur, kenapa? Bagaimana caranya mau disiksa?
tubuhnya sudah hancur. Udah dimakan cacing, udah dimakan ular. Yang disiksa itu kan tubuhnya, tapi ruh tadi. Yang merasakan sakit itu adalah jiwa kita. Istilah dari ruh itu ada dalam kajian ilmu jiwa namanya jiwa. Yang merasakan sakit jiwa. Makanya ada istilahnya sakit jiwa. Kan ada dikatakan sakit ruh. Tapi sebenarnya ruh dengan jiwa itu ada sebagian ulama mengatakan sama. Antara ruh dengan jiwa itu dalam satu kesatuan yang sama. Maka kepada ibu, ruh kita ini tak ubahnya seperti jasad kita. Nah itu gambarannya, tak ubahnya seperti jasad kita. Bagaimana kita memperlakukan jasad kita ini? Maka ruh juga harus menerima hal yang sama. Awak makan setiap hari yang baik 3 kali sehari semalam. Ruh juga butuh makan. Cobalah tubuh awak yang fisiko dakwah akhir haknya makannya baik. Bagaimana keadaannya fisiko? Lama. Itu makanya pasukan tersulitan sehari kan dakwah akhir certas yang ini baik. Tapi itu sangat membangun untuk ruh. Karena itu adalah makanan ruh. Kita membaca Al-Quran, kita berzikir, itu adalah santapannya rohani. Nanti istilahnya kajian-kajian disebut dengan santapan ruh, santapan rohani, makanannya untuk rohani kita. Nah pernah nak terfikir oleh kita, bagaimana kalau ruh ini nak kita kasih makan? Ya sama juga dengan badan kita, jasad kita yang nak kita kasih makan. Bapak Ibu sedang dimana berrahmati Allah. Rasulullah SAW ketika dipanggil oleh Allah, dicabut ruhnya seperti yang disampaikan oleh pembawa acara kita tadi, moderator Ustaz kita. Bagaimana keadaannya? Orang yang sangat sakaratul maut. Baginda Rasulullah SAW, beliau seorang hamba yang sangat mulia di sisi Allah. Beliau amal ibadahnya yang sangat tidak dilakukan lagi. Tapi saat sakaratul maut, beliau tanya kepada malaikat Israel, bagaimana rasanya sakit hai Muhammad ketika aku cabut ruhmu ini? Kata Rasulullah, taubahnya seperti kambing yang diguliti hidup-hidup, lalu dimasukkan ke semak belukar yang ada durinya. Padahal saya sudah mencabutnya, kata malaikat Israel, dengan sangat pelan-pelan, sangat hati-hati. Tapi rasa sakitnya, auzubillah, subhanallah. Apakah seperti ini juga yang akan dirasakan oleh umatku, kata Rasulullah? Tergantung amal ibadahnya, ya Rasulullah. Nabi saja Pak Ibu, ketika dicabut nyawanya tadi, ruhnya tadi Pak Ibu, taubahnya seperti kambing yang diguliti hidup-hidup, dimasukkan ke semak belukar berduri. Kunun kok awak yang dosa mungkin tak tahu awak. Nah ada yang taruh kita yang tak berdosa Pak Ibu, dia letakkan kuat dulu tak berdosa. Iya kan? Masuk dengan cek kan? Oleh karena itu kita diminta oleh Rasulullah kepada malaikat Jibril dan malaikat Israel ketika itu, wahai Israel, kalau memang bisa aku menolong umatku, begitu sakitnya saat sakaratul maut, izinkanlah aku untuk menanggung rasa sakit itu. Begitu cintanya baginda Rasulullah itu sayang kepada kita. Makanya ketika kami meninggalnya macam Bapak Ibu, ummati, umatku. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, saat sakaratul maut, meninggalnya orang itu adalah saat-saat yang sangat kritis. Makanya baginda Rasulullah SAW mengajarkan, lakinu mautaku, talqinkanlah, bacakanlah kalimat la ilaha illallah ketika saat sakaratul supaya dia
saat-saat terakhir itu bisa sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah, ketika dia menghembuskan nafas terakhir mengucapkan 2 kalimat syahadat, maqala la ilaha illallah fi akhir hayatihi dakhala jannah. Siapa yang bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ketika di akhir hayatnya, maka jatah untuknya masuk ke dalam surga. Tapi kan tidak murah Bapak Ibu. Lainnya diajar Bapak Ibu, tapi ketika itu kenur, ketika nyui duit nak ajok mengucapkan, jarang mendengar tali mulai, tapi jarang mendengar kalimat tadi. Berkumandang azan lewat saja, tidak dipenuhi panggilan azan dari Bapak Ibu. Saat sakaratul maut, kalimat talqin itu tidak masuk ke dalam telinga. Mengucapkan talqinnya santai saja, biasa. Karena sakit yang dia rasakan itu lebih dahsyat. Dan bisa dibayangkan, Rasulullah menggambarkan seperti itulah orang yang saat sakaratul maut. Nah, ketika ruh sudah keluar dari tubuh kita, apakah ada ruh itu dia bergentayangan? Kan ada orang membuat film, membuat analogi, membuat sebuah percontohan, ruh-ruh tadi dia pulang dulu, balas dendam pada lagi. Ada dia masuk lagi ke dalam tubuh manusia, reinkarnasi. Itu bukanlah ajaran Islam. Kalau ruh itu sudah meninggal, dijaga oleh malaikat. Letaknya di mana? Di alam barzakh. Kalau dia orang-orang beriman, dia berada di taman-taman surga, Raudhatul Jannah, bagaikan taman surga, fi illiyin. Kalau orang beriman, Allah tempatkan ruhnya itu bagaikan berada di dalam surga. Apakah di dalam kubur itu? Nah, bisa kita gambarkan dia berada di dalam kubur itu. Yang jelas penjelasan dari Rasulullah, dia berada di alam barzakh. Kalaupun ada Rasulullah lewat di sebuah perkuburan, lalu dia tertegun, bertanya kepada sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau termenung di dekat kuburan tersebut? Sekarang orang yang berada di dalam kubur ini, kata Rasulullah, sedang diazab. Apa kesalahannya ya Rasulullah? Ketika hidupnya dia buang hajat, buang air kecil, tapi tidak istinja, tidak cebok. Maaf Pak Ibu, kita mungkin yang laki-laki ya, ini kan sering buat WC di belakang mobil kan, di bawah istinjanya Pak. Maaf kita sebenarnya. Kan banyak itu tersesat apa tembak aja, tapi jalan jadi jauh, belakang itu jadi jauh, tidak istinja. Nah, pada masa Rasul, orang yang seperti ini Allah perlihatkan kepada Rasul, Allah perdengarkan kepada Rasulullah sedang disiksa di dalam kuburnya. Lalu Rasulullah mengambil pelepah kurma, dibelah, diletakkan di atas kuburnya. Kata Rasulullah, selama pelepah kurma ini masih basah, maka azab orang yang di dalam kubur diringankan oleh Allah. Karena kalau mau nyampe itu karena Rasulullah mendapatkan syafaat dari Allah. Syafaatnya ketika di atas dunia, ketika itu sudah kering, azabnya berlanjut. Ini kan pelajaran bagi kita. Pertama, kalau kita habis buang hajat, buang air kecil sekalipun, bersucilah sampai bersih. Apalagi kalau kita mau beribadah, waktu sholat, pakaian tadi tidak suci, tidak bersih, ada najis yang menempel. Bagaimana akan diterima ibadah kita? Ruh tadi disiksa. Yang disiksa, yang diperingatkan kepada Rasulullah, siksaan kepada ruh, bukan siksaan kepada mayat. Kalau mayat sudah habis dimakan ular, sudah hancur tulang belulangnya. Apalagi yang sudah ratusan tahun, artinya tulang selain akan disiksa. Sementara alam kubur itu, siksaan kubur itu tidak bisa dilihat dengan mata kita. Dan tidak ada juga tempat kita bertanya apa itu. Sebanyak orang nampai
ndak ada surang lah yang nama beliau. Dia sampai bertanya mak kasih. Sebanyak orang nampai itu ndak pernah bawa dia. Gak pakai sampai bertanya begitu. Maka selain kepada Al-Quran dan hadis Nabi sampai buat bertanya sebagai petunjuk, maka nak ada gambaran tentang itu bagaimana bentuknya siksaan yang ada di dalam Al-Quran. Tapi siksaan itu ada. Kemudian dalam pandangan Al-Quran, ruh itu artinya ada selain roh atau nyawa. Yang pertama, ruh itu artinya malaikat Jibril. Di dalam surah Al-Qadar ayat yang keempat, tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Ketika malam Qadar itu, malam Qadar insyaallah nanti di penghujung Ramadan, turunlah para malaikat. War-ruh, ruh itu maksudnya adalah malaikat Jibril, Ruhul Amin. Ada juga istilahnya Ruhul Kudus, nama istilah malaikat Jibril. Jadi nama ruh di dalam Al-Quran disematkan atau disandarkan kepada malaikat Jibril yang tugasnya diberikan oleh Allah untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Tapi di dalam Al-Quran namanya bukan malaikat Jibril saja, tapi dalam kalimat ruh juga, Ruhul Amin. Yang kedua, di dalam Al-Quran juga ada istilah ruh. Tapi ruh yang dimaksud adalah seperti surat yang di dalam As-Sajdah tadi ayat yang ke-9. Allah menciptakan untuk manusia setelah jasad dibentuk dengan sempurna, maka Allah ciptakan ruh untuk manusia. Jadi ruh yang Allah ciptakan itu berbeda dengan ruhnya Allah. Berbeda dengan ruhnya malaikat. Kalau malaikat Allah ciptakan dari cahaya, sementara kita manusia diciptakan oleh Allah dari tanah. Begitu gambaran yang kita pelajari berdasarkan literatur mengenai ruh yang ada di dalam tubuh kita, yang perlu menjadi acuan dan pelajaran bagi kita. Ruh yang ada di dalam diri kita ini, pernahkah kita perhatikan? Pernahkah ruh kita itu kita berikan haknya? Tahukah ruh kita sekarang dalam keadaan senang atau sedihnya? Ruh boleh senang atau tidak? Yang bisa merasakan ruh itu senang dan tidaknya kita masing-masing. Orang yang ada kepeduliannya terhadap ruhnya, maka itu akan nampak dari kualitas dan kuantitas ibadah. Tenang jiwa, nampak dari raut mukanya bercahaya, senang, walaupun hidupnya susah, hidup dalam keadaan sederhana berkekurangan, tapi jiwanya tenang. Seperti Rasulullah SAW gambarkan, baiti jannati, rumahku adalah bagaikan surga bagiku. Makna lain bukan hanya rumahnya saja, tapi jiwanya terasa bagaikan dalam surga. Benarkah jiwa kita merasakan bagaikan dalam surga, atau jiwa kita merasa tersiksa? Kenapa kau bisa tersiksa? Awak lain sholat, awak lain puasa, awak lain berinfak bersedekah, tapi ada penyakit yang masuk ke dalam ibadah kita. Apa itu? Riya. Jadi penyakit riya ini berbahaya untuk ruh kita, Bapak. Sekalipun kita sholat, kita berinfak bersedekah, tapi ada penyakit riya, maka itu akan menjadi siksaan untuk jiwa kita. Di lahirnya saja Bapak Ibu kelihatannya senang, tapi orang-orang yang pamer di batinnya tersiksa. Apalagi kalau tidak dapat yang dikehendakinya.
ingin berbuat baik, tapi ingin mencari nama. Ketika nak dapat karena dia baik, berinfak, bersedekah, dikasih tikar, dia tak terpilih jadi anggota dewan, tikarnya diambil kembali. Tersiksa. Kenapa? Karena tidak ikhlas. Dia ingin mendapatkan pujian, ingin dikatakan orang dermawan. Jiwanya tidak tenang, jiwanya tidak bersih. Bagaimana cara membersihkannya? Rasulullah mengajarkan, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Dengan berzikir kepada Allah, dengan beristighfar, perbanyaklah istighfar, maka jiwa kita, ruh kita ini akan bisa tenang. Mudah-mudahan kita Bapak Ibu, kita bulan Ramadan yang mulia ini bisa mendapatkan ketenangan jiwa, ketenangan hati, ketenangan ruh kita ini dengan memperbanyak kalimat istighfar. Baginda Rasulullah membaca tidak kurang dari 70 kali setiap malam, setiap hari. Allah dan jaminan Bapak Ibu, barangkali bisa terbaca lewat istighfar untuk jaminan tenangnya jiwa kita, jaminan tenangnya ruh kita. Mudah-mudahan ini bisa menjadi renungan kita bersama, termasuk kita yang menyampaikan. Mudah-mudahan dapat kita hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menuntut ruh kita ini, jiwa kita ini menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma khtim amalana wa ajalana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Fa'tabiru ya ulul absar la'allakum turhamun. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.